Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Weda, tukang ayam yang sok tahu. Pada hari ini, sebelumnya saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Ya, akhir-akhir ini kita dihebohkan ya dengan berita yang ada di YouTube ataupun berita di media sosial terutama, yaitu dengan hadirnya seorang dokter namanya Dr. Lois yang mengatakan bahwa COVID itu nggak ada, ya, COVID nggak ada. Dan tentunya juga ada mengatakan bahwa yang meninggal di rumah sakit itu bukan karena COVID, karena kan ada interaksi obat-obatan. Dan hal ini juga menyatakan bahwa percuma kita nggak usah pakai masker dan segala macam. Di lain pihak, Dr. Tirta juga menyampaikan hal yang sangat kontroversial, yaitu kontranya dari Dr. Louis, yaitu mewakili ID, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Lisa itu tidak benar. Dan ID akan memanggil atau mengundang Dr. Louis untuk mempertanggungjawabkannya atas ucapannya secara ilmiah tentunya. Dan tentunya disampaikan juga bahwa Dr. Louis ini adalah dokter kosmetik atau dokter kecantikan yang sudah tidak lagi aktif karena STR-nya dari tahun 2017 tidak diperpanjang. Hal ini disampaikan oleh Dr. Louis juga merupakan hal yang kadang-kadang berpikir iya dan tidak gitu, masuk akal atau tidak, karena memang apa yang disampaikannya masuk akal juga gitu. Namun di lain pihak kita juga tahu bahwa kenyataan memang pandemi itu terasa ada, di mana buktinya korban banyak gitu, korban banyak. Nah, korban banyak ini memang terlepas apakah itu dikarenakan COVID atau tidak, tetapi sudah di-labeling bahwa memang wabah ini ada, dan ini ke seluruh dunia ya, di seluruh dunia terjadi, yang bukan hanya di Indonesia saja. Nah, saya hanya menyampaikan satu saran pada Anda, tetap saja Anda ikutin prokes yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan mematuhi PPKM yang berlaku pada saat sekarang. Karena walaupun bagaimana, tentunya juga penyampaian ini baik sekali ya, kita harus hidup bersih ya. Walaupun memang terasa oleh kita apakah benar atau tidak ya. Yang jelas benar dan tidaknya terserah juga kepada kita sendiri. Hanya saya mungkin menyampaikan bahwa hal ini juga jangan Anda katakan tanggapi secara berlebihan ya, karena kita pun menginginkan kesehatan, dan himbauan pemerintah itu baik sekali, itu untuk menuju kepada kesehatan ya. Nah, jadi kita tidak usah ikut serta berpolemik lah ya, yang jelas kita lakukan saja apa yang harus kita lakukan dalam saat yang sekarang yang menggemaskan, atau ya gemes juga dilihatnya, yaitu kita sudah daerah zona merah ya, bahkan mungkin sudah parah sekali ya, dan tentunya korban sudah berjatuhan, termasuk teman-teman kita mungkin sudah mulai jatuh korban. Nah, di tengah jatuh korban ini ada hal yang tidak mempercayai dan tidak diberikan solusi bagaimana kita sehat akhirnya oleh Dr. Louis untuk bagaimana sehat ya. Dia hanya menyatakan jangan pakai COVID, jangan pakai ada pakai masker dan segala macam, atau kita ada vaksin yang tidak usah vaksin segala macam. Ya, kalau ada jalan keluar atau ini mungkin kita bisa terima ya, jalan keluarnya bagaimana kita bisa terlepas dari pandemi ini, kita bisa terima, tapi kayaknya jalan keluarnya juga tidak ada ya. Yang jelas memang kenyataan yang ada harus kita hadapi sekarang gitu. Kita tidak usah bingung, tidak usah apa, lakukan saja seperti biasa sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Itu lebih baik daripada kita menyatakan hal-hal yang katakanlah yang tidak jelas ya, karena belum ada konfirmasi dari Ikatan Dokter Indonesia apakah benar atau tidak ucapan dari Dr. Lois ini. Itu juga kita nggak tahu ya. Nah, justru dari situ kita harus melawan segala macam. Melawan apa yang harus dilawan? Yang harus kita lawan adalah satu hal, yaitu ketidaksehatan untuk menuju pada sehat. Itu aja yang kita lawan. Nggak usah melawan orang segala macam atau organisasi apapun. Nah, saya kira kita harus bijak ya, harus bijak
mengamati atau menyikapi suasana sekarang pro kontra ini. Kita mau berpihak kepada mana ya terserah Anda, tapi kalau menurut saya lebih baik kita berpihak kepada hal yang menganjurkan yang benar gitu, hidup sehat yaitu dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ikuti PPKM, itu memang yang masuk akal ya. Kalau yang lain memang ada masuk akal bila ini disampaikan oleh seorang dokter yang agak kredibel ya, yang tahu tentang biologi dan segala macam itu. Yang katakanlah bahwa kematian yang di rumah sakit itu adalah hal yang diakibatkan oleh interaksi obat, di mana pasien diberi obat ini, obat itu, akhirnya jadi bentrok, akhirnya jadi racun. Nah itu juga kita juga harus sikapi apa benar atau tidak. Yang jelas korban sudah banyak berjatuhan dikarenakan pandemi ini ya. Dan memang kita juga jangan terlalu berlebihan menerima pandemi ini. Kita harus dalam suasana tenang, suasana yang santai gitu ya. Anggap saja ini flu biasa ya, yang pernah kita alami sejak kita kecil dulu. Beberapa kali ada pandemi, misalkan itu ada wabah gatal-gatal, ada wabah sakit mata, ada wabah bisu. Waktu itu saya ngalamin itu, bahkan ada flu burung dan segala macam itu teman-teman itu lah. Nah mungkin pada saat sekarang, pada zaman now, wabah itu dilabeling dengan kata COVID sesuai dengan bentuk virusnya gitu, bentuk virusnya yang corona itu ya itu. Nah jadi tentunya juga hal ini kita harus banyak sekali bersabar ya, banyak sekali jangan terlalu berlebihan menyikapi sesuatu yang mengakibatkan imunisasi kita turun gitu. Yang lebih baik kita makan yang banyak, bukan hanya makan yang banyak, yang kuat, makan yang kuat ya, makan vitamin, jaga jarak dan segala macam, mandi, kebersihan segala macam, lingkungan kita harus bersih, tentunya kita akan sehat semuanya. Dan itu semua anjuran dari pemerintah semua kan seperti itu. Nah maka dari itu untuk Anda semua jangan termakan isu-isu, apalagi misalkan yang membuat kita sedih ya, tiap hari yang namanya di WA itu yang meninggal itu ini. Tenang saja, yang meninggal itu memang sudah waktunya ya, kita juga nanti juga dapat gilirannya, dan itu mati itu adalah hak kita ya. Jadi nggak usah dijadiin satu hal yang berlebihan lah. Santai saja, nanti pun kalau kita sakit pasti sembuh kalau kita melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan anjuran dokter, itu saja ya. Kita menurut pada siapa lagi selain dokter, karena dokter memang ahlinya, kita bukan ahlinya kan gitu. Ya mungkin itu aja apa yang saya sampaikan pada Anda semua. Mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi. Jangan lupa Anda mensubscribe, like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten baru. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tolong di komen ya, jangan lupa. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.